Dari Al-Ahzab 28-33 ini jadi jelas bahwa Ahlul Bait itu pertama adalah orang rumah Nabi. Ada satu hadis mengatakan bahwa Nabi SAW menyebutkan yang namanya Ali, Fatimah, Hasan dan Husain radhiyallahu anhum, ini Ahlul Baitku. Masih relate dengan Al-Ahzab bahwa Ahlul Bait itu adalah keluarga rumah, bukan keturunan. Nah, oleh karena itu, pertama Ahlul Bait adalah orang-orang rumah Nabi, keluarga rumah Nabi. Akan dibersihkan dari dosa-dosanya, akan disucikan sesuci-sucinya seandainya mereka tidak melakukan perbuatan jahiliyah, seandainya mereka sholat 5 waktu, seandainya mereka membayar zakat, dan seandainya mereka mentaati Allah dan Rasulnya, baru Allah akan membersihkan dosa-dosanya dan akan mensucikan sesuci-sucinya. Inilah satu hal yang harus kita luruskan, bahwa Ahlul Bait itu satu adalah keluarga rumah tangga Nabi, bukan keturunan Nabi. Kemudian akan dibersihkan, akan disucikan apabila melakukan hal-hal yang seperti di atas tadi. Yang kedua, ada yang harus diluruskan juga, yaitu surat Asy-Syura ayat 23 yang berbunyi, Qul la as'alukum alaihi ajran ilal mawaddata fil qurba. Yang artinya, katakan ya Muhammad, aku tidak meminta imbalan atas dakwah yang aku lakukan, melainkan cinta dan kasih sayang dalam kekerabatan. Bahwa ilal mawaddata fil qurba artinya adalah kecuali cinta dan kasih sayang dalam kekeluargaan, dalam kekerabatan, bukan cinta kepada keluargaku, bukan cinta kepada keluargaku. Mari kita lihat bagaimana komentar para ahli tafsir yang memberikan tafsiran di Quran surah ke-42 Asy-Syura di ayat ke-23. Kita lihat pertama misalnya di At-Tafsir Al-Kabir karya Al-Imam Al-Fakhrur Razi, ya. Ini ada di jilid ke-9. Ya, di jilid ke-9 kita ambil di halaman 595 dan 596. Ya. Nah, beliau memberikan penjelasan bahwa illal mawaddata fil qurba, yang dimaksud al-mawaddah fil qurba, kecintaan kepada kekerabatanku, beliau simpulkan itu ada 3. Ya, 3. 1, bisa umatnya, ya, seluruh umat beliau yang mengikuti seluruh tuntunan Rasulullah SAW dengan benar, ya, mengerjakan segala perintah, meninggalkan segala larangan. Ya, kita bisa lihat di sini, ya, ada tafsiran demikian, kita bacakan. Nah, ini dia, ya. Fa in hamalnahu 'alal qarabah fahumul al, wa in hamalnahu 'alal ummah alladzina qabilu da'watahu fahum aidan al. Ya, jadi tafsiran pertama diartikan seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengerjakan perintah-perintah Nabi, meninggalkan segala larangannya, maka mereka pun disebut dengan al, ya, keluarga besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam konteks pengikut dakwah dan risalah beliau. Ya, itu diikutkan pada firman Allah di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-31 di keumuman maknanya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad SAW, jika kalian semua umat-umat Muhammad SAW mencintai Allah, maka buktikan kecintaan itu, ya, dengan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Ketika mengikuti tuntunan Rasulullah, maka dia dicintai oleh Allah seperti Allah mencintai Rasulullah SAW. Walaupun levelnya berbeda, tapi rasa cinta itu diturunkan. Karena Allah mencintai Rasulullah, mencintai pengikutnya, maka ada hubungan cinta yang menjalin kekerabatan antara Rasulullah dengan umatnya. Tafsiran 1. Tafsiran kedua diartikan pula dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW.
Ya, ini terambil dari isyarat firman Allah, was-sabiqun ulaikal muqarrabun. Ya, di surah Al-Waqi'ah, surah ke-56 ayat yang ke-10. Ya, was-sabiqun as-sabiqun, dan orang-orang terdahulu. Jadi jelas, was-sabiqun itu tafsir yang paling lebih mendekatinya, ya bisa dikatakan lebih tepatnya itu kalangan para sahabat, ya, karena mereka disebut dengan as-sabiqunal awwalun, orang-orang pertama yang masuk Islam, ya ada 40 orang, ya kan? Setelah itu sahabat-sahabat lain menyusul, was-sabiqunas sabiqun, ya adapun golongan orang-orang yang awal-awal masuk Islam, golongan-golongan terdahulu, ya ulaikal muqarrabun. Nah, merekalah yang kemudian didekatkan kepada Allah, didekatkan kepada Rasulullah SAW. Ini langsung penegasan dari Allah bahwa mereka termasuk muqarrabun, ya orang-orang terdekat dengan Rasulullah SAW. Jadi yang kedua, Al-Imam Fakhr Razi mengartikan illal mawaddata fil qurba. Qurba di sana dimasukkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Nah, tapi yang paling menarik ada yang ketiga, dan ini menempati level yang tertinggi. Yaitu langsung keluarga besar keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik ya, semua tersambung dari Al Hasan ataupun Al Husain ridwanullahu alaihima, yang keduanya tentunya tersambung kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ya putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, istri dari sahabat mulia Ali bin Abi Thalib karramahullahu wajhah. Mari kita lihat teman-teman sekalian. Nah, di sini ada peterangan yang sangat menarik, ya. Warawa sahibul kasyaf, dan ini ada keterkaitan, ya. Pemilik tafsir al-Kasyaf Az-Zamakhsyari, ya, menyampaikan satu riwayat, ya, annahu lamma nazalat hadhil ayah, ya, tatkala turunnya ayat ini illal mawaddata fil qurba, ya, kemudian kila dikatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, man qarabatuka haula'il ladzina wajabat alaina mawaddatuhum. Ditanyakan kepada Rasulullah ketika ayat ini turun, ya Rasulullah, siapakah yang dimaksud kerabatmu itu yang wajib bagi kami ini menyayangi mereka, mencintai mereka? Ya, maka apa jawab Nabi? Faqala, maka beliau berkata, yang dimaksud itu yang spesifik, ya. Faqala Ali wa Fatimah wa ibnahuma. Fathabata anna haula'il arba'ah aqarib an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi spesifik disebutkan, yang spesifik, ya adalah Ali, Fatimah, dan putra dari keduanya. Dan tentunya ini mencakup keturunan-keturunan dari mereka. Jadi Nabi menempatkan keluarga besar beliau dalam konteks keturunan yang tersambung kepada beliau itu di level pertama, di al-mawaddah al-qurba, yang langsung memberikan jawaban kepada sahabat yang bertanya, siapa di antara ini, ya, mawaddah fil qurba, di antara kurba yang bagi kami wajib mencintai mereka, bagi kami harus menyayangi mereka, tidak boleh menyakiti mereka. Ya, maka dijawab oleh Nabi, di antara mereka itu level tertingginya adalah langsung keturunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra, Al Hasan, dan Al Husain. Kemudian wa idza thabata hadza wajaba an yakunu makhsusina bi mazidit ta'zim wa yadullu alaihi wujuh. Maka Al-Imam Fakhr Razi, ya, mengomentari kalimat riwayat tadi mengatakan, maka dengan tetapnya keterangan ini yang tadi disampaikan dari jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka, ya, keturunan Nabi langsung dari Ali, Fatimah, Al Hasan, Al Husain ini harus menempati porsi tertinggi, ya, dari nilai kasih, cinta, perhatian, tak boleh disakiti dari tiga golongan yang tadi disebutkan. Ya, keluarga keturunan langsung dari Nabi, kemudian sahabat-sahabat Rasulullah, nggak boleh nyakiti sahabat-sahabat Nabi, nggak boleh mencela sahabat Nabi, menyayangi keluarga Nabi, keturunan Nabi, sangat diutamakan, bagus. Tapi saat bersamaan mencela sahabat Nabi, mencela Abu Bakar As-Siddiq, ya, mencela Umar bin Khattab, itu pun ditentang oleh Nabi. Ya, jadi menyayangi semua dzawil qurba yang terkait dengan Rasulullah, ya, baik itu umatnya level terbawah, kemudian naik ke atas sahabat-sahabatnya, dan yang paling utama adalah garis keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, ya, Imam Fakhr Razi langsung mengomentari, ya, bahkan ini kita bisa dapati beberapa petunjuk, kata beliau,
Ya, di antara petunjuknya la syakka anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu Fatimah alaihi salam. Qala sallallahu alaihi wasallam Fatimatu bid'atun minni, ya Fatimatu bid'atun minni. Yu'dhini ma yu'dhiha. Fatimah itu belahan diriku. Belahan jiwaku, ya. Maka siapa yang menyakitinya, dia telah menyakitiku. Ya. Siapa yang menyakitinya, dia telah menyakitiku. Dan bukankah keturunan dari Fatimah Az-Zahra belahan dari jiwa beliau juga? Ya, bukankah Al-Hasan putra beliau, Al-Husain putra beliau, tentu itu belahan jiwanya. Dan keturunan dari Al-Hasan, keturunan dari Al-Husain, ya para sayyid, syarif yang mendapatkan cinta, yang dicintai, itu keturunan ya langsung yang terurut nasabnya kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dan ketika menjadi belahan jiwa Sayyidah Fatimah, maka menjadi belahan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, dan itu pun yang menjadikan bahwa anna ad-du'a lil al mansabun 'azimun. Walidzalik ju'ila hadha ad-du'a khatimat at-tashahhud fi as-salah wa huwa qawluhu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena itulah saking tingginya derajat mencintai keluarga besar ini pada level yang pertama sampai dijadikan doa dalam tasyahud. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, yang ingin saya sampaikan saudara-saudariku bahwa ayat ini adalah ayat yang merespon bagaimana rasa cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kerabat-kerabat beliau. Ya, baik itu umatnya yang mengikuti tuntunan beliau, sahabat-sahabat yang menyayangi, melindungi, menjaga beliau, apalagi keluarga besar yang tersambung langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bila kita punya keluarga saja kita jaga, kita sayangi, maka demikian Rasulullah menjaga, menyayangi keluarga besarnya, termasuk keturunan-keturunannya. Karena itulah di dalam bahasa Arab orang yang dicintai disebut dengan mahbub, mahbubun. Ya, orang yang mencintai disebut dengan muhibbun. Kalau kita ingin satukan keduanya, mencintai dan dicintai, maka kalimatnya berubah menjadi habibun. Habib, orang yang dicintai. Ya, orang yang sekaligus mencintai. Maka seringkali ya keturunan-keturunan Rasulullah itu disebut dengan habib untuk memberikan kesan bahwa keturunan-keturunan Nabi mesti menjaga nilai mawaddah yang diturunkan langsung oleh Rasulullah dengan banyak melahirkan cinta kasih pada sesama, baik dalam bentuk amar ma'ruf ataupun nahi mungkar. Dan saat yang bersamaan ada isyarat kepada kita untuk mencintai mereka, tidak menyakiti mereka, karena menyakiti mereka adalah juga menyakiti langsung kepada Rasulullah SAW. Dengan ini saya bermohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memuliakan kita semua, memuliakan para sahabat-sahabat Nabi, dan terkhusus memuliakan, mencintai, dan menjaga seluruh keluarga besar Rasulullah SAW sampai dengan keturunannya di masa kini ataupun di masa yang akan datang. Saya pun memohon maaf jika dalam setiap tutur perilaku ada tindakan-tindakan yang boleh jadi menyakiti keluarga besar Rasulullah SAW, dan semoga maaf Anda, kasih sayang Anda menjadikan peluang yang terbuka bagi saya untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam keadaan yang gembira bersama Anda semua dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.